Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Rusen 98 ya. Jadi pembebasan adalah jalan ninjaku. Oke. Saya kali ini akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya sangat penting didengar oleh kita, didengar oleh pendukung Prabowo Gibran. Dan paling penting adalah harusnya didengar oleh Pak Prabowo. Karena saya merasa begini loh. Ini saya membahas apa MBG ya, program yang paling seksi, program yang paling disayang ya. Kan kita tahu ya, tahun 2026 APBN sudah ketok palu ya. Bulan September itu mendapat anggaran 335 triliun, bayangin loh. Anggaran pendidikan kita aja cuma 223 triliun. Sementara MBG 335 triliun. Ini 5 kali lipat ya anggaran ini dari tahun sebelumnya yang hanya 70T. Yang kita juga sama-sama tahu bahwa realisasi anggarannya, penyerapannya pun hanya 72% pada tahun lalu. Kenapa saya harus bahas ini? Karena saya tahu ya, program MBG ini program yang akan menjadi pintu masuk ya bagi lawan-lawan politiknya Pak Prabowo Gibran untuk bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Gibran. Lawan-lawan politik itu bukan hanya ada proksinya mafia, proksinya yang selama ini merasa dapurnya disikat ya, mafia-mafia tambang, ya hutan, ya kan laut, semua itu. Bukan itu aja, tetapi bisa jadi kelompok-kelompok yang sekarang ada di dalam Pak Prabowo sendiri. Ya namanya politik, siapa yang tahu? Ya. Bisa nggak program yang seksi ini bisa menjadi pintu masuk bagi lawan untuk menghancurkan Prabowo Gibran? Ya bisa, sangat bisa, karena programnya seksi. Kita bicara kemungkinannya dulu gitu. Misalnya, ya, tiba-tiba lawan politik melakukan apa? Masih ngasih racun. Ini contoh lah, kita bahasa rakyat aja kita ngomongnya. Terjadi seperti di India pada tahun berapa itu ya, terjadi keracunan anak-anak sekolah kita yang makan, siswa-siswa adik-adik kita ini meninggal. Ini bisa jadi ya. Kita ngomong kemungkinan loh. Jangan manis-manis aja, pahitnya. Itu apa yang terjadi? Ratusan atau ribuan orang itu didesain, dioperasi senyap seperti itu. Bisa nggak jatuh Pak Prabowo? Sangat bisa. Bang Rusen 98, kalau memang itu kematian kan takdir, kalau memang itu terjadi keracunan kan bukan masalah itunya. Karena program MBG ini yang saya lihat, yang saya pelajari ya di tahun lalu pun saya pelajari, itu sangat kacau. Kacau itu dalam arti apa? Saya tidak mengindahkan kehebatan Pak Prabowo dalam mengeksekusi sesuatu sehingga jalan ya. Sehingga itu jalan itu bagus. Tetapi dalam rangka ini menjaga hal-hal yang tadi kita bicarakan, ini banyak kelemahan dari pengawasan, dari kontrol, dari monitoring gizinya, dari pendaftaran awalnya, ya. Itu satu. Atau bisa jadi tim Pak Prabowo di dalam ya, Prabowo Gibran dalam mengeksekusi program ini melakukan apa? Korupsi, melakukan kecurangan, yang itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan jelek Prabowo Gibran. Bisa dong. Karena kalau kita bicara mengenai korupsi dan penyelewengan, ya, kesempatan penyelewengan pada program yang kemarin sangat banyak. Saya coba bedah satu-satu. Yang pertama, di pendaftaran. Ketika orang mau registrasi untuk mendapatkan dapur, nih yang swasta ya, dapur mitra bekerja sama dengan yayasan, diverifikasi oleh BGN sebelum mendapatkan ID, itu kan diverifikasi titiknya, apakah titiknya itu sesuai dengan zona deliver ke sekolah-sekolahan yang minimal 3.000 orang atau 2.000, itu ada ketentuannya. Nah, ketika titik ini sudah didaftarkan, ada loh informasi saya mendengar untuk mendapatkan ID aja harus nyogok. Nah itu tolong dicek itu Pak Prabowo, cek itu.
tangkep tuh. Saya mendapatkan informasi. Ya, kalau untuk membuktikan ya KPK lah, kejaksaan lah yang bermain atau kepolisian, gitu ya. Nah, itu aja udah satu hal, ya. Nah, yang kedua dari apa? Suplai bahan baku. Karena harganya sudah dipatok, namanya pengusaha mindset harus mencari untung dong. Bener nggak? Walaupun pemerintah atau negara meminta program ini adalah program idealisme, ya, program nasionalisme, ya bagi pengusaha tetap cuan, cari untung. Nggak mungkin. Nah, mindset ini bisa nggak ketemu, ya. Nggak mau dong. Kita sudah investasi, bangun dapur, SDM, ya operasional udah berjalan, ya kita bayar, tapi kita nggak mendapatkan kelebihan. Nggak mau dong. Benar nggak? Dan memang yang dibuat skemanya adalah skema bisnis kok, kepada pengusaha-pengusaha yang mau ingin menjadi mitra, ya mendapatkan profit kok, gitu. Yang ketiga, menggunakan yayasan deh. Itu untuk apa gitu loh? Kenapa harus menggunakan yayasan? Jadi teman-teman gini, kalau kita mau jadi mitra, bikin dapur, itu kita harus apa? Harus melalui yayasan yang sudah ditunjuk oleh BGN. Kenapa harus melalui yayasan gitu? Ya logikanya bisa dipelintir kemana-mana kan. Nah, sementara yayasan kan lembaga nirlaba yang tidak bisa mencari profit loh. Tapi dia bekerja sama oleh perusahaan catering lah atau kuliner yang mau menjadi dapur umum, membangun dapur umum, ya. Tentu saja profit ini dibagi antara si pengusaha dengan yayasan. Yayasan juga minta bagian dong. Nggak mungkin lah. Ini udah kacau seperti ini. Sementara di undang-undang yayasan adalah lembaga lembaga nirlaba, non profit. Tuh hati-hati loh. Ini kacau. Kenapa tidak langsung aja diswastakan dari awal? Apa karena takut kalau diswastakan berarti bisa diaudit? Kalau dengan yayasan tidak bisa diaudit, gitu ya? Itu kan pemikiran-pemikiran ini, ya juga wajar dong. Nah, ini harus dibereskan sebenarnya. Nah, Pak Prabowo dan tim, ya BGN, sampai sekarang mana Perpres tata kelola, ya untuk BGN ini? Nggak ada, belum terbit. Bagaimana iya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita belum bikin SOP-nya, sistemnya, ya terus kita tiba-tiba tabrak masuk, oke lah. Kalau di bisnis boleh juga sih kita bicara nekat dulu jalanin. Tapi ini kan makanan loh, dan ada target gizi di situ, nggak bisa main-main begitu. Bayangin, ketika ini dinaikkan 5 kali lipat, 355 T, ya, yang saya dengar tuh, saya baca 280-an T itu untuk makanannya, 70-an T itu memang untuk dana yang disiapkan. Nanti saya bedah lah ini di edisi berikutnya. Dinaikkan 5 kali lipat itu artinya apa? Kalau kita di bisnis atau kita ini belum siap loh, kita udah dipaksa lagi. Nah, ketika ini dipaksa, terjadilah yang namanya penyelewengan. Ya, itulah membuka ruang yang saya bilang oleh musuh untuk menghantam Pak Prabowo dari sana. Ibarat kata nih, bisnis semuanya belum matang, dana 70T kemarin sudah jalan, berarti sudah ada sesuatu yang bisa dievaluasi kan. Tuntaskan dulu evaluasi itu dan dibuatlah Perpres atau payung hukumnya ya, baru bisa dijalankan untuk menaikkan kapasitas penambahan BGN. Karena dengan payung hukum itu clear, apabila terjadi sesuatu mana yang salah, mana walaupun yang ini bisa ketahuan siapa yang menyeleweng, dan aturannya jelas gitu loh. Oke ya, jadi ini nih edisi 1 ya tentang MBG. Saya akan terus membedah tentang MBG ini karena ini MBG ini memang program yang sangat besar uangnya dan seksi sekali. Saya akan bahas ini dan mudah-mudahan konten-konten kayak gini didengar gitu loh sama A1 A2-nya Pak Prabowo dan sampai ke telinganya sehingga bisa segera memperbaiki. Karena selama ini saya lihat sedikit loh orang-orang yang berteriak hal ini
Gitu ya, kita nggak mau lu jadi pendukung Pak Prabowo, Gibran, tapi yang asal Bapak senang. Oke ya. Jadi gitu dari saya, di edisi kedua kita akan buka lagi mengenai MBG ini lebih detail lagi, kecurangan apa yang bisa, penyelewengan apa yang itu bisa menjadi pintu masuk ke lawan politik Pak Prabowo, Gibran masuk. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat